Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini saya akan sedikit mengungkap beberapa hal terkait dengan keberadaan saya di perguruan pencaksilat Nur Rahmat Indonesia. Terhitung sejak tahun 2004 saya bergabung sebagai anggota perguruan pencaksilat Nur Rahmat Indonesia, dan sejak tahun 2005. Jangan meremehkan, Pak. Belum tentu. Terkadang orang seperti itu tuh matinya husnul khotimah loh. Daripada kadang ada orang yang cadar-cadaran kengter meleter del mangendel bisa aja. Jangan. Makanya jangan kamu merasa baik. Pak. Intinya itu dalam kematian. Habib Umar pernah cerita. Dulu bede setong reng bini noksen. Akhirnya apa? Si perempuan ini seorang perempuan dalam tanda kutip pelacur mati. Orang kalau zina sekali itu amalnya 70 tahun habis, Pak. Habis. Akhirnya apa? Dia mati. Ketika mati ada seorang kiai. Ada seorang kiai mimpi seorang pelacur dalam keadaan indah di kuburannya, Pak. Bak Tuan Putri glowing, angkui emas pakai putih-putih indah duduk di kerajaan. Ngejit si nyaman ke. Kok bisa kamu jadi Tuan Putri di kuburan? Padahal kamu itu pernah melakukan perzinaan, banoksen. Kiai, jangan kau panggil aku noksen lagi. Panggil aku bidadari angel. Kenapa kamu hidup enak di kuburan? Bukannya kamu pernah berzina? Berzina itu menghancurkan amal kamu 70 tahun. Kamu gak sampai umur 70 mati. Dari mana amal kamu? Dijawab sama si perempuan ini yang hampir berzina ini. Seorang berzina. Iya, saya 40 hari ya Allah. Mulai ujung kaki bitang cetak nega buk bi malaikat apa boleh setengah. Aduh. Buk bi malaikat sakit kiai. Loh, kenapa kamu sekarang menjadi perempuan yang mulia di kuburan? Iya, saya ini nggak punya amal, saya tukang zina, tapi saya terima kasih kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang hadir di pengajian ahbab, terima kasih saya. Kenapa? Setiap duduk saya diomongi, duduk 5 orang, dikatakan Habib Umar pernah mengatakan, siapa orang yang membicarakan orang riba? Riba itu nyebut kejelekan orang yang memang ada di orang itu namanya riba. Kalau nyebut kejelekan orang yang gak ada pada dia, itu fitnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Dikatakan oleh Habib Umar, siapa orang yang membicarakan saudaranya, maka apa? 70 sholat yang diterima yang kamu lakukan, Allah berikan kepada orang yang kamu bicarakan. 70 sholat yang diterima. Kita 1 tahun sholat, belum tentu 1 sholat kita diterima sama Allah. Tapi siapa orang yang Saya diberi kepercayaan oleh ketua umum pada waktu itu dengan jabatan sebagai ketua bidang, yang pada waktu itu adalah ketua bidang keanggotaan dan organisasi, dan sempat bergeser ke bidang lain yang intinya bahwa saya menjadi pengurus waktu itu dari 2005
sebagai ketua bidang sampai tahun 2012. Setelah muktamar kelima, saya diberi tugas sebagai sekretaris umum Dewan Pimpinan Pusat Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia. Jadi saya menjadi sekretaris umum sampai 2016, tahun 2016. Sementara pada tahun 2013 Ketua Umum Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia hasil muktamar kelima pada waktu itu mengundurkan diri. Sehingga pada saat itu secara otomatis jabatan ketua umum dipegang oleh owner, dalam hal ini ayahanda guru besar Bapak Sudirman Maku, dan saya sebagai pelaksana harian. Artinya waktu itu saya yang melaksanakan tugas sehari-hari ketua umum yang waktu itu diambil alih oleh guru besar Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia. Sedikit saya akan bercerita tentang masa transisi yang kurang lebih 3 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai pada tahun 2016 itu yang saya hadapi sebagai sekretaris umum pada saat itu sekaligus sebagai pelaksana sehari-hari tugas ketua umum cukup berat buat saya, karena serangan luar biasa dari kiri dan kanan, muka belakang atas bawah. Cuma saya alhamdulillah bahwa saya bisa tetap bertahan pada saat itu untuk tetap menjalankan tugas sampai saya melaksanakan kegiatan besar, yaitu muktamar ke-6. Di masa transisi itu beratnya itu sangat luar biasa, karena bahkan sampai terjadi penolakan dari cabang tertentu ketika itu. Ketika kebetulan saya melakukan tur keliling ujian kenaikan tingkat bersama ayahanda guru besar, sampai ada cabang yang menolak kehadiran saya, tetapi karena demi kepentingan anggota waktu itu saya tetap melanjutkan perjalanan, karena beliau ayahanda guru besar, kalau saya tidak melanjutkan perjalanan, beliau juga akan kembali ke Makassar. Tentu sangat disayangkan teman-teman yang sudah menunggu di cabang tersebut, lalu saya mau mempertahankan diri untuk tetap kembali ke Makassar. Di masa-masa itu ada bermunculan beberapa cabang baru. Ada beberapa cabang baru yang terbuka, sehingga sampai ada beberapa teman-teman kita yang memang antusiasnya sangat tinggi untuk membuka cabang pada waktu itu, karena kondisinya memang yang agak jauh, kemudian tentunya juga
mereka sangat berat untuk bisa sampai melakukan perjalanan jauh, tentu dengan biaya yang sangat tinggi. Sehingga waktu itu ketika mereka minta saran saya, ya saya hanya menyarankan bahwa ketika perjalanan uji yang kenaikan tingkat dilaksanakan, ya silakan temui ayahanda guru besar di cabang yang terdekat dari tempat saudara. Dan itu pun saya mendapat luar biasa kecaman, karena ketika itu ternyata teman juga menganggap bahwa apa yang menjadi saran saya itu dianggap sebagai sebuah perintah, padahal itu hanya saran. Sampai saya dikecam, dimarah-marahi sama persoalannya bukan yang bersangkutan yang marah-marah, tapi keluarganya. Artinya ya tentu salah. Saya anggap bahwa itu salah alamat. Tapi memang seperti itulah bagaimana beratnya kita mengurusi sebuah organisasi yang sekalipun organisasi ini belum juga terlalu besar dibandingkan dengan organisasi nasional yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena cabang yang ada baru sekitar sampai hari ini baru 6 provinsi. Lalu setelah muktamar, akhirnya kita melaksanakan muktamar pada tahun 2016, kalau tidak salah bulan November tahun 2016, yaitu muktamar ke-6. Kita laksanakan di Grand Wisata Hotel Makassar. Itu adalah muktamar yang pertama kali dilaksanakan di hotel. Kalau sebelum-sebelumnya, karena sempat saya beberapa kali menjadi panitia, ketua panitia, mulai pada saat masih menggunakan istilah musyawarah besar sampai pada saat dirubah menjadi muktamar tahun 2012, itu saya terus mendapat amanah menjadi ketua panitia. Selama itu kita hanya menggunakan gedung milik pemerintah yang kita pakai, tidak juga gratis, tidak bisa juga dibilang gratis, tapi itu sangat-sangat minim biayanya karena kita hanya membayar biaya operasional gedung waktu itu. Dan itu kita kerja keras panitia bekerja keras itu 3 bulan sebelum muktamar dilaksanakan, karena kita tahulah kalau gedung pemerintah, fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah yang jarang digunakan, apalagi gedung yang kita gunakan itu adalah gedung yang pengelolaannya boleh dikata tidak terlalu bagus lah pengelolaannya, sehingga kita harus benahi semua, mulai dari kamar-kamar sampai pada bagaimana air bersih yang nantinya dibutuhkan oleh peserta untuk kepentingan mandi dan lain-lainnya yang terkait dengan itu semua. Itu semua kita benahi. Itu luar biasa. Itulah sehingga ketika masa transisi saya memang langsung merencanakan untuk mengambil lokasi di hotel, dan itu saya usahakan
di hotel terdekat dari tempat-tempat yang kemungkinannya teman bisa gunakan pada saat jam-jam istirahat untuk refreshing. Selanjutnya tahun 2016 itu saya sebenarnya sih tidak diberi kesempatan untuk bersedia menerima atau tidak ketika itu. Tapi saya dengan besar hati bahwa kalau itu memang sudah menjadi amanah, insya Allah kita laksanakan. Sehingga pada saat itu apa yang terjadi dari sekian cabang yang hadir, sekalipun suara tidak bulat, hanya ada satu cabang yang abstain, sementara cabang yang lain semuanya memilih saya, sehingga pada saat itu terpilih menjadi ketua umum periode 2016 sampai 2020. Jadi tugas saya sebenarnya sudah berakhir pada bulan Juni tahun 2020. Nah, di masa dari masa kepemimpinan dari tahun 2016 sampai 2020 ini juga mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Artinya saya selaku manusia biasa tentunya juga tentu kadang-kadang memang terpengaruh secara psikologis bila terdapat goncangan yang terjadi, sehingga tapi alhamdulillah bahwa dari semua itu membuat kita lebih dewasa. Namun ada suatu pertanyaan mungkin dari teman-teman saya dalam organisasi ini, kenapa sampai kemarin tanggal 25 Desember saya harus mengundurkan diri sekalipun dengan status sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa saya mengundurkan diri dalam jabatan ini sebenarnya kalau mau berbicara tekanan demi tekanan dari teman-teman satu organisasi ini sangat luar biasa. Tapi itu saya bisa bertahan. Kenapa? Karena teman-teman kita ya ketika itu masih bisa masih bisa kita atasi dengan baik, alhamdulillah. Namun akhir-akhir ini yang agak beratnya karena mereka menggunakan media sosial. Ini yang agak berat buat saya karena media sosial itu boleh dikata sedunia yang bisa membaca. Saya mungkin tidak apa-apa dicaci maki, diperlakukan bagaimana sama teman-teman, mau dipitnah, mau di apa segala macam. Saya ingin mengatakan bahwa kalau saya hanya dicaci maki, dipitnah, di apa, selama itu tidak disebarkan di media sosial, saya juga tidak akan terbebani. Tapi karena kondisi yang seperti inilah yang membuat saya harus melakukan ini. Terpaksa, dengan sangat terpaksa. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa
terkhusus kepada Ayahanda Guru Besar Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia. Mohon maaf mungkin selama saya mendampingi beliau terlalu banyak kekeliruan dan kehilapan yang telah saya lakukan. Mohon dimaafkan. Demikian juga kepada saudara-saudara saya seperguruan se-Indonesia. Bila mana ada tindakan saya, ada perbuatan saya yang membuat teman-teman tidak berkenan, mohon dimaafkan. Satu hal saja yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman sekalian yang terlanjur sudah membuat status di media sosial yang memfitnah, yang menyebarkan kebencian, yang tolonglah dihapus statusnya. Saya manusia biasa, saya minta untuk dihapus bukan apa-apa. Saya takutnya kalau ini tetap teman-teman kembangkan, masih berkelanjutan sampai banyak yang komentar yang tentunya menyudutkan saya secara pribadi. Minta maaf kalau saya harus mengambil tindakan secara hukum. Hak saya sebagai warga negara Republik Indonesia, bahwa saat ini ada undang-undang IT membolehkan kita membuat laporan secara online. Jadi pada kesempatan ini, dengan segala hormat, saya menyayangi saudara-saudara saya yang telah membuat status yang mungkin karena kebencian atau apa dan sebagainya. Silakan, mohon dengan kesenangan hati dihapus saja, menjadi anggota biasa seperti sebelumnya. Yang terakhir buat saya, kepada saudara-saudara saya, mari kita bersama-sama menjaga silaturahim. Kita tetap bersatu dalam satu naungan, bersama-sama membantu Ayahanda Guru Besar Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia. Sekira demikian klarifikasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.